Pernah nggak sih, di tengah-tengah kesikukan, kamu berhenti sejenak, terus mikir, sebenarnya apa sih dampak dari semua yang gue lakuin ini? Oh, sering banget. Bukan cuma soal centang-centang to-do list, tapi kontribusi yang beneran nendang. Entah itu di kerjaan, komunitas, atau bahkan proyek iseng-iseng. Itu pertanyaan yang dalam banget ya. Kita gampang banget kejebak di roda hamster, lari terus tapi rasanya nggak kemana-mana. Sibuk tapi belum tentu berdampak. Nah, persis. Membedakan keduanya itu yang susah. Dan itulah yang mau kita bedah bareng hari ini. Kamu kan udah ngasih kita setumpuk materi yang keren banget. Catatan, artikel, kerangka kerja. Semuanya ngomongin soal memaksimalkan kontribusi. Jadi, misi kita sekarang adalah, ya menyaring semua ide ini. Dari yang super praktis sampai yang agak filosofis. Buat nemuin intisarinya, yang bisa langsung kamu pakai. Siap. Siap? Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, ayo kita bongkar. Hampir semua sumber yang kamu kasih ini, ajaibnya, mulai dari titik yang sama. Dari dalam ya. Betul, bukan dari luar, tapi dari dalam. Semuanya teriak satu hal, kenali kekuatan unik kamu. Jujur aja, ini kan kedengarannya kayak nasihat motivasi standar gitu ya? Haha, bener. Kedengerannya klise. Be yourself gitu kan. Iya, apa sih yang beda di sini? Tapi kalau kita gali lebih dalam dari materi ini bukan sekedar slogan. Salah satu sumber dari Claude itu bilang, kontribusi terbesar Anda seringkali datang dari pemanfaatan apa yang membuat Anda unik. Pemanfaatan? Kuncinya di kata pemanfaatan. Ini bukan tentang pasif menerima inilah aku, tapi secara aktif menggunakan keunikan itu sebagai alat utama. Jadi kalau kamu jago banget cerita, mungkin kontribusi terbesarmu bukan di spreadsheet. Tapi pas presentasi ke klien? Nah, itu dia. Oke, jadi ini soal leverage. Bukan cuma tahu kita jago di mana, tapi sengaja cari panggung untuk pakai kekuatan itu. Tepat. Dan di sini makin menarik. Beberapa catatanmu dari Copilot dan DeepSeek nambahin satu lapisan lagi. Apa tuh? Nggak cukup cuma tahu kekuatanmu, tapi kamu harus menyelaraskannya dengan tujuan dan nilai-nilai inti pribadimu. Jadi ada dua pertanyaan kunci. Oke. Pertama, gue jago ngapain? Dan yang kedua, yang lebih penting, kenapa itu penting buat gue? Nah, ini yang sering kelewat. Banyak orang jago sesuatu, tapi ya, nggak suka-suka amat sama kerjaannya. Betul. Jadi apa bedanya sih antara orang yang cuma pakai kekuatannya sama orang yang udah selaras sama tujuannya? Bedanya di bahan bakar. Kalau kamu cuma andalkan keahlian, bahan bakarnya itu pengakuan atau gaji. Bisa habis. Eksternal. Tapi kalau selaras sama nilai-nilaimu, bahan bakarnya jadi intrinsik. Rasanya bukan lagi kayak kerja, tapi kayak lagi, menjalankan misi pribadi. Oke. Energi yang keluar itu terasa kayak investasi ke diri sendiri, bukan pengeluaran. Makanya orang-orang ini bisa konsisten dalam jangka panjang. Oke. Ini mulai masuk akal. Ini nyambungin kerjaan remeh-temeh sehari-hari ke sesuatu yang lebih gede. Tapi gimana prakteknya? Nah, itu pertanyaannya. Salah satu dokumen dari Perplexity bilang kita harus berani bilang tidak. Gampang diomongin. Di dunia nyata, apalagi di budaya kerja kita, nolak tugas dari bos itu... Cari mati namanya ya. Ya. Apa sumber-sumber ini kasih tips cara bilang tidak tanpa merusak karir? Pertanyaan bagus banget karena ini jebakannya. Bilang tidak itu bukan soal menolak pekerjaan. Oh bukan? Bukan. Tapi soal menawarkan alternatif yang lebih strategis. Bukan bilang, saya nggak mau kerjain ini. Tapi, oke, tugas ini bisa saya kerjakan. Tapi... Ada tapinya. Tapi, kalau saya fokus ke proyek X yang lebih sesuai dengan keahlian saya, dampaknya buat tim bisa 2 kali lipat lebih besar. Mana yang jadi prioritas kita sekarang? Kamu menggeser percakapannya dari kepatuhan jadi strategi. Kamu nggak nolak, tapi ngajak bosmu mikir bareng. Jadi membingkai ulang penolakan jadi proposal nilai. Cerdas. Jadi kalau kita rangkum bagian pertama ini, langkah awalnya bukan langsung gaspol kerja. Justru sebaliknya. Justru refleksi dulu, cari kompas internal kita. Kekuatan, nilai, dan tujuan. Tanpa itu, kita cuma bakal sibuk muter-muter. Tepat, kompas itu yang nentuin arah. Oke, kita udah punya kompasnya, sekarang kita butuh peta. Setelah tahu mengapanya, terus gimana caranya? Di mana kita harus pakai kompas ini? Dan peta itu menurut hampir semua sumbermu adalah gambaran besar alias the big picture. Nah... Upaya kita, sekecil apapun, harus nyambung ke tujuan yang lebih gede. Ini dia. Sumber dari Gemini dan Grok kencang banget ngomongin ini. Katanya, kontribusi individu, sehebat apapun, bakal sia-sia kalau nggak sinkron sama tujuan utama tim. Atau perusahaan. Benar. Kamu bisa jadi pemain biola paling jago sedunia.
Tapi kalau orkestranya lagi main lagu rock, kamu cuma bakal jadi pengganggu. Analogi yang pas. Tapi kadang masalahnya lebih rumit. Seringkali orkestranya sendiri nggak yakin mau main lagu apa. Atau dirijennya ngasih arahan yang nggak jelas. Nah, gimana cara kita menyelaraskan diri dengan sesuatu yang kabur? Ini pertanyaan penting. Dan materi dari Grok ngasih 2 alat praktis buat navigasi di tengah kabut itu. Oke. Pertama, kejelasan peran. Ini artinya kamu proaktif nanya sampai benar-benar jelas apa ekspektasi spesifik terhadapmu. Bukan nunggu disuapin. Kedua, pengakuan saling ketergantungan. Pahami gimana kerjaanmu nyambung dan ngaruh ke kerjaan orang lain. Jadi ini soal membangun peta kita sendiri kalau peta resminya nggak ada. Betul. Dengan ngobrol sama rekan kerja, kita jadi tahu, oh kalau gue telat ngasih data ini, si A nggak bisa mulai kerja. Tiba-tiba tugas yang tadinya kelihatan sepele jadi punya makna. Karena kamu lihat efek dominonya. Persis. Ini yang mengubah sibuk jadi efektif. Dan ini semua butuh sikap proaktif ya. Kata kunci ini muncul terus. Di Gemini, Perplexity, sampai Grok. Frasa kayak jangan nunggu disuruh atau antisipasi kebutuhan, itu kayak mantra. Itu pergeseran mentalitas yang gede banget. Dari reaktif. Jadi inisiator. Betul, dan inisiatif ini paling sering muncul dalam bentuk pemecahan masalah. Yang menarik, sumber-sumbermu ngelihat ini dari 2 visi. Gimana tuh? Cloud nyaranin kita buat cari masalah yang bermakna untuk dipecahkan. Jadi kita aktif berburu tantangan. Di sisi lain, Gemini ngingetin untuk fokus ke solusi. Bukan cuma ngeluhin masalah. Tepat. Jadi kombinasi keduanya. Pertama, jadi detektif yang nemuin masalah penting, terus jadi insinyur yang ngerancang solusinya. Persis. Bukan cuma jadi komentator di pinggir lapangan yang teriak-teriak ada masalah. Persis. Kontribusi maksimal itu bukan cuma menyorot masalah, tapi datang dengan setidaknya 1 usulan solusi. Ini yang membedakan pengeluh dari kontributor sejati. Oke, ini semua masuk akal untuk kontribusi individu, tapi saya merasa ada yang kurang. Rasanya mustahil kita bisa berdampak besar sendirian. Oh, jelas tidak mungkin. Nggak peduli seberapa jago atau proaktifnya kita. Apa kata sumber-sumber Anda soal kerja bareng orang lain? Kamu menangkap benang merah berikutnya. Hampir nggak ada kontribusi signifikan yang sifatnya solo. Ini membawa kita ke kekuatan pengali yang sebenarnya, kolaborasi dan komunikasi. Setiap sumber, tanpa kecuali, nyentuh ini. Ada yang pakai istilah membangun hubungan yang tulus dari cloud, membina jaringan kolaboratif dari Copilot, Dan yang paling dasar, komunikasi efektif dari Gemini dan Perplexity. tapi lagi-lagi, berkolaborasilah itu gampang diucapin. Gimana cara melakukannya dengan benar? Materi kamu ngasih beberapa taktik yang spesifik. Pertama, dan ini mungkin yang paling sering diremehkan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan. Claude bahkan bilang ini salah satu bentuk kontribusi paling berharga. Kita seringkali terlalu sibuk nyiapin jawaban di kepala sampai lupa buat benar-benar dengerin apa masalahnya. Benar juga. Mendengarkan itu memastikan palu kita mengenai paku yang tepat. Kita sering mikir kontribusi itu harus ngomong atau bertindak. Padahal diam dan mendengarkan bisa jadi jauh lebih powerful. Apalagi? Kedua, berbagi pengetahuan secara terbuka. Ini disebut pengali dampak oleh Claude dan Perplexity. Pengali ya? Gini deh, saya jadi ingat seorang rekan kerja dulu, sebut saja Budi. Dia programmer paling jenius di tim, tapi semua ilmunya dia simpen sendiri. Oh, tipe yang kayak gitu. Iya, catatannya acak-acakan, kodenya cuma dia yang ngerti. Waktu dia tiba-tiba resign, timnya kelimpungan berbulan-bulan. Wow. Sejak itu saya sadar, kontribusi terbesar Budi seharusnya bukan kodenya, tapi membuat timnya tidak lagi butuh dia. Wow. Itu dalam banget. Jadi, dengan berbagi, kontribusi kita bisa terus hidup dan bekerja bahkan saat kita lagi tidur. Atau udah pindah kerja. Itu investasi jangka panjang. Itu kayak spion mobil. Oke. Tanpa itu, kita jalan maju tapi buta sama apa yang ada di belakang atau di samping kita. Umpan balik sekecil apapun adalah data gratis untuk jadi lebih baik. Dan semua ini hubungan baik, berbagi, dengerin, itu kan bukan cuma soal efisiensi ya. Tentu bukan. Ada sisi manusianya yang kental banget. Sumber dari Gemini dan Grok ngingetin soal hal-hal lunak kayak nawarin bantuan ke rekan kerja. Ngasih pujian? Iya, ngasih pujian buat hasil kerja orang lain dan jaga sikap positif. Hal-hal yang nggak masuk KPI tapi justru jadi lem yang merekatkan tim. Tentu saja. Kontribusi maksimal itu nggak lahir di ruang hampa, tapi di dalam sebuah ekosistem.
Membangun ekosistem yang suportif itu sendiri adalah bentuk kontribusi tingkat tinggi. Karena itu artinya kamu nggak cuma ngangkat dirimu sendiri. Tapi juga semua orang di sekitarmu. Oke, jadi kita udah bahas fondasi diri, arah yang jelas, dan kekuatan kolaborasi. Tapi gimana caranya biar nggak cuma jadi proyek sesaat? Nah, Gimana cara kita menjaga momentum ini buat jangka panjang? Soalnya semangat di awal doang itu penyakit kita semua kan? pertanyaan krusial. Dan ini membawa kita ke tema terakhir yang diangkat oleh materimu, pertumbuhan berkelanjutan dan perawatan diri. Nah, saya suka banget ide dari Claude soal merangkul iterasi. Pesannya simple, jangan nunggu sempurna. Mulai dari yang kecil, lempar ke dunia, dapat masukan, perbaiki, ulangi. Ini ngilangin tekanan harus sempurna di awal, yang sering bikin kita nggak mulai-mulai. Dan itu nyambung banget sama konsep pembelajaran seumur hidup yang disebut di banyak dokumen. Perplexity, Grok, Copilot, DeepSeek. Betul. Dunia berubah, kebutuhan klien berubah, teknologi berubah. Kalau kita berhenti belajar, relevansi kita bakal kadaluarsa. Jadi rasa ingin tahu itu bukan lagi kemewahan. Tapi syarat untuk bertahan. Tepat. Tapi ada satu poin yang menurut saya paling mengejutkan, dan mungkin paling penting, yang sering kita lupain. Apa itu? Soal keberlanjutan pribadi, jadi istirahat itu strategis gitu. Rebahan demi produktivitas. Hahaha, persis. Sumber dari DeepSeek dan Copilot ngomongin ini secara gamblang. Mereka bilang, kontribusi jangka panjang yang hebat itu mustahil terjadi tanpa perawatan diri. Jadi burnout itu bukan cuma soal kenyamanan. Bukan. Menghindari burnout itu bagian inti dari strategi untuk memberi dampak. Kamu nggak bisa nuang dari teko yang kosong. Ini benar-benar ngegeser cara pandang ya. Jadi ambil cuti, matiin notif pas weekend, pulang kerja tepat waktu, itu bukan tindakan egois. Bukan sama sekali. Itu adalah tindakan strategis buat mastiin kita bisa terus lari di maraton ini. Bukan cuma sprint di 100 meter pertama, terus pingsan. Dan ini jadi lingkaran penuh kan? Merawat diri itu memastikan kamu punya energi untuk terus-menerus menggunakan kekuatan unikmu. Poin pertama kita tadi. Secara konsisten. Secara konsisten. Bukan cuma pas lagi semangat aja. Salah satu sumber dari DeepSeek bahkan pakai istilah keren. Pola pikiran warisan. Legacy mindset. Apa itu? Ini soal nanam pohon yang buahnya mungkin baru bisa dinikmati generasi selanjutnya. Itu butuh kesabaran dan energi yang berkelanjutan. Oke, coba saya rangkum ya, biar nggak lupa. Jadi kalau saya tarik benang merahnya, perjalanan ini, semuanya dimulai dari dalam diri. Dari kompas kita, kekuatan kita. Benar. Benar. Itu fondasinya. Lalu, kompas itu kita pakai buat navigasi di peta besar perusahaan atau tim, biar nggak salah arah, gitu kan. Charge energi kita sendiri. Jadi ini bukan garis lurus, tapi sebuah siklus yang saling menguatkan. Betul sekali. Kayaknya semua sumber ini sebenarnya ngomongin hal yang sama ya. Bahwa dampak itu bukan soal aksi atau kerja lebih keras, tapi soal desain. Mendesain cara kita bekerja, mendesain hubungan kita, bahkan mendesain cara kita istirahat. Apa itu kesimpulan yang adil? Kesimpulan yang sangat tajam. Tepat sekali. Kalau kita gabungkan semua ini, pesannya jadi jernih banget. Memaksimalkan kontribusi itu bukan tentang melakukan lebih banyak, Tapi lebih sengaja. tapi menjadi lebih sengaja dan terarah. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Ini tentang menyelaraskan siapa diri kamu dengan apa yang kamu lakukan secara otentik. Sebuah pendekatan yang jauh lebih manusiawi dan mungkin, ironisnya, jauh lebih efektif. Tanpa diragukan lagi. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kamu renungkan. Semua sumber ini ngomongin soal menciptakan nilai atau menambah nilai. Coba deh, pikirkan sejenak, buat siapa sih kamu paling ingin menciptakan nilai itu? Dan nilai yang paling berarti buat kamu secara pribadi, itu wujudnya seperti apa? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin adalah kunci sejati untuk membuka potensi kontribusi terbesar kamu.